Timur Kapadze kepergok latih talenta pelajar Indonesia. Tom Hai bongkar fakta menyakitkan gagal ke Piala Dunia 2026. Wonderkid keturunan resmi dapat kontrak profesional di Belanda. Alasan Van Bronckhorst layak nahkodai timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Press ya. Yang salah satunya adalah Tom Hai bongkar fakta menyakitkan gagal lolos ke Piala Dunia, dan selanjutnya Giovanni Van Bronckhorst layak tangani timnas Indonesia. Yang selanjutnya Wonderkid keturunan Indonesia dapat kontrak profesional di Belanda, dan yang terakhir Timur Kapadze kepergok latih talenta pelajar tanah air. Coba kita saksikan bersama ya. Kegagalan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026 nyatanya masih menyisakan luka yang sangat dalam bagi para pemain, terutama bagi mereka yang merasa bahwa momentum emas itu sebenarnya sudah ada di depan mata. Salah satunya dari Tom Hai, pemain yang biasanya tampil tenang dan elegan di lapangan, kali ini tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Usai bersinar bersama Persib Bandung, Tom Hai beberapa kali secara terbuka mengungkapkan perasaannya. Ia merasa geram dan menegaskan bahwa kegagalan ini adalah sebuah fakta yang menyakitkan. Bagi pemain sekelas Tom Hai yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, kegagalan ini bukan sekedar kalah dalam pertandingan, melainkan hilangnya kesempatan sejarah yang mungkin tidak akan datang dua kali dalam karir seorang pemain. Tom Hai menyoroti bahwa secara kualitas timnas Indonesia sebenarnya sudah mengalami peningkatan pesat. Materi pemain yang ada saat ini dinilai mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Namun, hasil akhir di babak kualifikasi tidak mencerminkan potensi tersebut. Ia merasa sakit hati karena tim tidak mampu memaksimalkan poin di laga-laga krusial yang seharusnya bisa dimenangkan. Selama bertahun-tahun kami mencoba untuk lolos kualifikasi. Jika kita melihat kembali ke awal saat kita memulai, di mana saya, Ragnar Orakmangun, dan Jay Itzas bergabung, dari sana banyak pemain yang kita mainkan. Betapa keras kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Itu benar-benar menyakitkan. Tandasnya, pernyataan emosional Tom Hai tersebut menunjukkan betapa besarnya rasa memiliki dan ambisi para pemain diaspora terhadap timnas Indonesia. Mereka datang bukan sekedar untuk bermain, tetapi untuk menciptakan sejarah. Kekecewaan mendalam ini diharapkan dapat diubah menjadi energi positif dan motivasi berlipat ganda untuk menghadapi tantangan berikutnya, yaitu Piala Asia 2027 dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. 1. Jaminan juara. Gelar prestisius terakhir yang dimenangkan timnas Indonesia senior adalah medali emas SEA Games 1991, di mana saat itu kompetisi bukan untuk timnas di bawah usia 23 tahun. Sejak saat itu, timnas Indonesia tak pernah lagi menjadi yang terbaik. Di bawah asuhan Giovanni Van Bronckhorst, timnas Indonesia bisa menggebrak alias memenangkan trofi. Sebab Gio dikenal sebagai pelatih juara. Ia pernah memenangkan 5 trofi selama 4 musim 2015-2019, menangani Feyenoord Rotterdam. Ia juga memenangkan 1 gelar bersama Besiktas Turki dan Rangers FC Skotlandia. Tercatat hanya Guangzhou City, klub yang gagal di bawah Giovanni, menjadi juara. Namun itu lebih karena Giovanni cuma melatih beberapa bulan di sana, efek COVID-19. 2. Sesuai karakter pemain Indonesia. Saat menggelar konferensi pers pada Kamis 20 November 2025, Sumarji menegaskan mencari pelatih yang paham karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Kriteria itu bisa didapatkan dalam diri Giovanni. Ia berasal dari Belanda dan mayoritas pemain diaspora timnas Indonesia juga dari negeri kincir angin. 2 pemain timnas Indonesia, Kevin Dix dan Calvin Verdong, juga pernah ditangani Giovanni di Feyenoord Rotterdam. 1 lagi, Gio, juga memiliki darah Indonesia dari ayah dan ibunya yang berasal dari Maluku. 3. Pernah melatih di Asia. Giovanni sedikit banyak memahami peta persaingan sepak bola Asia. Ia pernah melatih klub Liga Super Cina Guangzhou City dari Januari hingga November 2020. Saat itu, dari 23 pertandingan, Giovanni mencatatkan 8 menang, 4 imbang, dan 11 kalah. Diyakini jika tidak ada COVID-19, karir Giovanni di Asia bisa lebih langgeng. Giovanni dikenal berani memberikan kesempatan kepada talenta muda, namun tetap menjaga keseimbangan tim.
Dengan banyaknya pemain muda potensial di skuad Indonesia saat ini, sentuhan tangan dingin Gio dinilai bisa mematangkan mereka menjadi pemain kelas dunia. Di saat tim senior sedang berbenah, regenerasi pemain berbakat terus bermunculan. Kali ini sorotan tertuju pada seorang pemain muda yang baru saja mendapatkan pengakuan penting dalam karir sepak bolanya di Belanda. Sosok tersebut ialah Liam Oteganal, seorang pemain keturunan Indonesia yang secara resmi telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub bersejarah Belanda Sparta Rotterdam. Langkah ini adalah pencapaian besar bagi seorang pemain muda, karena Sparta Rotterdam dikenal memiliki salah satu akademi terbaik yang kerap melahirkan pemain-pemain hebat. Yang menarik perhatian publik tanah air bukan hanya kemampuan sepak bolanya, tetapi juga penampilannya. Liam terlihat memiliki wajah yang sangat alim dan tenang. Namun, di balik wajah tenangnya, ia menyimpan bakat besar yang membuat manajemen Sparta Rotterdam tidak ragu untuk menyodorkan kontrak jangka panjang. Gelandang berusia 21 tahun itu disebut-sebut memiliki gaya bermain yang mirip dengan Tom Hai. Mendapatkan kontrak profesional di usia muda di kompetisi sekompetitif Liga Belanda membuktikan bahwa pemain ini memiliki potensi di atas rata-rata. PSSI dan tim pencari bakat tentu perlu memantau perkembangan pemain ini secara serius. Kehadirannya bisa menjadi opsi masa depan untuk memperkuat timnas Indonesia, baik di level kelompok umur seperti U23 maupun tim senior nantinya. Ini adalah bukti bahwa sumber daya pemain keturunan berkualitas seolah tidak pernah habis dan terus mengalir untuk masa depan sepak bola Indonesia. Meskipun PSSI belum mengumumkan secara resmi penunjukannya sebagai pelatih kepala, Timur Kapadze tampaknya sudah tidak sabar untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Seperti yang dilaporkan oleh FIFA Bola, Timur Kapadze tertangkap kamera atau kepergok melakukan aktivitas yang sangat mulia di Jakarta. Setelah sebelumnya viral karena melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Kapadze melanjutkan harinya dengan kegiatan yang tak terduga. Ia terlihat turun langsung ke lapangan untuk melatih talenta pelajar Indonesia. Tepatnya memimpin coaching klinik yang digelar Egy Sport di lapangan sepak bola MISJ. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa sorotan media yang berlebihan. Kapadze terlihat memberikan instruksi dasar, berbagi ilmu, dan memotivasi anak-anak sekolah yang sedang berlatih sepak bola. Para pelajar menyambutnya dengan antusias luar biasa. Suasana cair dan akrab tercipta sepanjang sesi. Namun, tetap dibalut keseriusan khas pelatih berkelas. Bagi peserta, ini jelas jadi pengalaman emas, belajar langsung dari sosok yang reputasinya mendunia. Timur Kapadze menunjukkan sisi humanis dan dedikasi yang luar biasa dari seorang pelatih profesional. Ia tidak merasa gengsi untuk berbagi ilmu dengan pemain level akar rumput, meskipun statusnya adalah pelatih level tim nasional. Hal itu membuktikan bahwa Kapadze memiliki kepedulian terhadap pembinaan usia dini yang merupakan fondasi utama kemajuan sepak bola sebuah negara. Ia tidak hanya datang untuk mengejar target jangka pendek bersama tim senior, tetapi juga peduli pada masa depan sepak bola Indonesia. Sikap rendah hati dan etos kerja yang ditunjukkan Kapadze ini sukses memenangkan hati masyarakat. Banyak yang menilai bahwa ini adalah karakter pemimpin yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini, pekerja keras, religius, dan peduli pada pengembangan talenta muda. Jika belum resmi saja ia sudah berbuat sejauh ini, publik tentu menaruh harapan besar pada apa yang bisa ia lakukan saat sudah resmi memegang kendali skuad Garuda nanti. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.